Kita lanjutkan kajian Fathul Bari ini masih bab mengenai tayamum, lanjutan tayamum. Akhir bahasan di sini. Hadis nomor 345. Haddatsana Bishr bin Khalid qala haddatsana Muhammad dan seterusnya. Qala berkata Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud kepada Abdullah bin Mas'ud, idza lam yajid, apabila tidak ditemukan, apabila tidak ada alma, apabila tidak menemui seseorang alma terhadap air, la yusalli, tidak perlu sholat, tidak usah sholat. Qala berkata Abdullah, la rakhastu, kalaulah aku memberikan keringanan lahum kepada mereka pihada dalam hal ini, karena ada idza wajada, apabila mendapati ahaduhum salah seorang di antara itu manusia al-barda keadaan dingin, qala berkata dia hakada begitukah, yakni dengan tayamum wasola dan sholat. Qala berkata itu Rabi, kultu aku berkata, fa'aina qalu Ammar, bagaimanakah tentang ucapan Ammar bin Yasir li Umaro kepada Umar bin Khattab. Qala inni lam aro, berkata itu Rabi, ini sesungguhnya aku lam aro, tidak memiliki pendapat Umaro terhadap Umar, qani'at telah menolak itu Umar biqali Ammar, terhadap ucapan Ammar. Ini lanjutan dari bahasan hadis-hadis sebelumnya, dan kadang-kadang ada pengulangan-pengulangan juga. Jadi pendapat para sahabat waktu itu ada sebagian yang mengatakan apabila seseorang tidak mendapati air, ya sudah tidak usah sholat saja, karena syarat sah sholat itu harus wudhu. Nah, nampaknya belum sampai pemberitahuan kepada yang bersangkutan bahwa itu tayamum itu bisa menjadi pengganti wudhu. Nah, ini diceritakan yaitu waktu peristiwa Ammar bin Yasir dengan Sayyidina Umar bin Khattab waktu melakukan perjalanan. Waktu itu Ammar bin Yasir dalam keadaan junub di perjalanan itu. Kemudian Umar bin Khattab biasa begitu mendapati waktu sholat. Nah, kalau Ammar bin Yasir dalam keadaan junub, bagaimana ini harus melakukan sholat? Nah, saat itu Ammar bin Yasir melakukan tayamum, tetapi tayamumnya itu dengan cara berguling-guling itu di tanah. Sedangkan Umar bin Khattab tidak begitu. Nah, dengan melakukan tayamum dengan gaya Ammar bin Yasir itu, maka dikatakan sudah melakukan tayamum dan bisa melakukan sholat. Sedangkan Umar tidak mau begitu maksudnya di sini. Tetapi setelah sampai kepada Rasulullah, nanti di hadis-hadis sebelumnya ataupun di bawah nanti, bahwa Rasulullah mengajari kepada Ammar bin Yasir, kalaupun dalam keadaan junub di perjalanan dan tidak mendapati air, tidak perlu berguling-guling, cukup dengan tayamum saja. Tayamum itu hanya dua anggota tubuh, yaitu kedua telapak tangan dan wajah saja. Apakah itu karena harus mandi ataupun harus wudu, cukup dengan tayamum begitu. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, dan seterusnya. Sami itu saya mendengar Syakik bin Salamah. Qala berkata Syakik, kuntu ada aku ini inda Abdillah wa Abi Musa, di sisi Abdullah dan Abu Musa. Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari, keduanya sahabat Nabi. Qala berkata itu Abdullah lahu kepada Abdullah Abu Musa, Aro'aita, bagaimana pendapatmu ya Abu Abdurrahman, hai Abu Abdurrahman, ida ujuniba, apabila junub,
seseorang tidak janabah, apabila junub seseorang, falam yajid, maka dia tidak mendapati ma'an air, kaifa yasna'u, apa yang harus dia perbuat? Qala, maka menjawab Abdullah bin Mas'ud, la yusalli, tidak perlu salat hatta yajida, sehingga dia mendapati al-ma'a, air. Qala, maka menimpali itu Abu Musa, kaifa tasna'u biqauli Ammar, bagaimanakah engkau mengindahkan ucapan Ammar hina qala, pada saat itu Ammar berkata, pada saat itu berkatalah kepada Ammar, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakfika, mencukupi bagimu itu dengan tayamum untuk menggantikan mandi. Qala, berkata Abdullah, alam tara Umar alam yakna dzalik, bukankah Sayyidina Umar itu tidak menerima pendapat seperti itu? Qala, maka berkata lagi Abu Musa, padana, maka kami meninggalkan min qali Ammar, dari ucapan Ammar tadi. Kaifa tasna'u bihadhil ayah, terus bagaimana mengamalkan ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau tidak bertemu air maka pakai so'id, pakai tanah saja, dan bertayamum. Daro, maka tidak memiliki pengetahuan, tidak berpendapat Abdullah mayakul, apa yang dia ucapkan. Faqala, maka kemudian berkata itu rawi hadis, inna, sungguhnya lau rohosna, kalaulah kami memberikan keringanan lahum kepada itu orang-orang, bihada, dalam hal ini, lau syaka, tentu saja akan bersikap itu orang, idza baroda, apabila dalam keadaan dingin, ala adihim, kepada salah seorang di antara orang itu, al-ma'u, air, ayyadahu, untuk meninggalkan air, memang karena tidak ada, wa yatayammama, dan bertayamum memang. Jadi ini sama ujungnya itu, memang sebagian sahabat nampaknya belum mengetahui saat itu tentang kebolehan tayamum, tetapi sahabat yang lain mengetahui. Ujung-ujungnya kesimpulan di sini adalah tayamum. Dengan kata lain juga di sini, wapihi jawazut tayammumi lil junubi bikhilafi ma nukila an Umar wa Ibnu Mas'ud. Hadis di atas menjelaskan bahwa boleh kita melakukan tayamum sebagai ganti mandi besar untuk orang yang junub, dan ini memang berbeda pendapat dengan apa yang dinukil dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab itu tidak berpendapat begitu, karena memang belum sampai nampaknya pengetahuan. Padahal Rasulullah membolehkan. Hanya hadis itu tadi menceritakan bahwa kadang-kadang memang pemahaman agama itu di antara para sahabat sendiri tidak seragam. Ada beda-bedanya. Ini satu kewajaran, kan? Karena mungkin salah satu orang waktu itu ikut pengajian Rasulullah, yang lainnya tidak sempat karena ada keperluan lain. Sehingga berita atau kajian yang disampaikan Rasulullah belum merata. Sehingga di antara para sahabat ada beda pemahaman. Sesuatu yang manusiawi, wajar itu terjadi. Kemudian hadis berikutnya menjelaskan bab tayammumi dorbatun. Bagaimana? Apakah tayamum itu sekali pukulan saja? Apa pukulan itu maksudnya di sini menempelkan tangan, telapak tangan ke tanah. Mungkin disebut pukulan itu karena agak dikeraskan. Cukup dengan sekali saja atau harus lebih? Di sini menjelaskan. Haddasana bin Salam qala ahbarona, dan seterusnya dari Syakik. Qala, berkata Syakik, kuntu, aku ada jalisan, saat itu sedang duduk, ma'a Abdillah wa Abi Musa, dengan Abdullah dan Abi Musa al-Ash'ari. Faqala, maka berkata lahu kepada Abdullah, Abu Musa tadi, anna rajulan, masih seperti yang tadi, ini di sini diulang-ulang gitu. Sesungguhnya seseorang telah junub dan dia tidak mendapati air selama sebulan. Amma kana yatayammamu yusalli, apakah dalam masa sebulan itu dia cukup tayamum dan bisa sholat? Maka tasnauna, maka bagaimana kalian menyikapi bihadil ayati, terhadap ayat ini yang ada dalam surat Al-Maidah.
Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka apabila kalian semua tidak mendapati air, bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan tanah yang baik, yang thayyib. Faqala, maka berkata Abdullah, la rukhisa lahum bihada, kalaulah diberikan keringanan kepada orang-orang perihal ini, maka nanti orang-orang akan bersikap pada saat musim dingin, saat tidak ada air akan tayamum terus gitu. Qultu wa innam karihtum hada li hada, apakah engkau tidak suka dengan keringanan yang Allah berikan ini gitu. Kata perawi hadis di sini kepada Abdullah, qala na'am, saya tidak suka. Faqala, maka berkata Abu Musa seperti tadi juga sama, menceritakan cerita Ammar bin Yasir beserta Umar bin Khattab. Ammar berkata, telah mengutus kepadaku Rasulullah SAW dalam satu keperluan, maka aku junub. Aku tidak mendapati air, kata marrogtu, maka aku berguling-guling. Bisa'idi, di atas tanah itu. Kama tamarrogol dabah, sebagaimana berguling-gulingnya binatang mandi di tanah. Al-Zakartu, aku menceritakan perihal itu kepada Nabi SAW, maka bersabda Nabi, inna makana yakfika, sesungguhnya mencukupi bagimu wahai Ammar, apabila tidak ada air untuk menggantikan mandi, berbuat seperti ini. Maka saat itu Nabi Padoroba, beliau menepukkan bikapihi, dengan telapak tangan beliau itu, dorbatan, sekali tepukan, sekali pukulan al-ardi, di atas tanah, kemudian mengibaskannya, kemudian mengusapkannya dengan kedua tapak tangan itu, bihima doharo kapihi bishimalihi. Jadi begitu telah menepukkan ini ke tanah, beliau kibaskan, atau dalam istilah lain ditiup gitu, supaya tidak banyak tanahnya. Kemudian langsung mengusapkan tanah ini ke punggung tangan, telapak tangan kanan, dan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri, begitu diceritakan di hadis ini. Kemudian setelah itu summa masah bima wajahu, baru mengusap wajah. Ada yang aneh tidak Pak di sini? Hadis ini. Hadis ini menyatakan begitu. Jadi pada saat tayamum itu, setelah menepukkan tangan ke tanah, dikibaskan atau ditiup, kemudian tangan kirinya ke tangan kanan, ke punggung tangan kanan diusapkan gitu, kemudian tangan kanan ke tangan kiri, langsung ke wajah. Artinya mendahulukan dua tangan dibanding wajah. Padahal pada saat wudu harus mendahulukan wajah. Ada beda ya di sini. Ini hadis ini menyatakan begitu. Dalam tercatat jelas, otentik nih di kitab Fathul Bari atau dalam hadis Imam Bukhari. Qala, maka berkata Abdullah, alam taro Umaru, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Umar bin Khattab itu tidak mau menerima itu? Wa zada Ya'la, dan menambahkan Ya'la, Mas kuntu, pada saat itu aku ada ma'a Abdullah wa Abi Musa, beserta Abdullah dan Abi Musa. Nah, kemudian ya terjadi obrolan itu, yaitu Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab. Kalau Ammar junub, kemudian ya diulang lagi di sini juga begitu. Hanya kalau di hadis di bawah ini disebutkan pada saat tayamum itu Rasulullah memberikan contoh mengusap wajah dahulu. Setelah itu baru kedua telapak tangan. Jadi dalam hal ini dua macam. Tayamum itu bisa mendahulukan ngusap wajah, bisa juga tangan dulu diselesaikan, baru wajah. Pak. Ya, Mangga Bu. Mumpung belum ini berlanjut ini. Saya ya. jadi terima kasih Pak. Jadi saya ini ya ada pertanyaannya, bagaimana, kenapa ada situasi apa kira-kira yang pada saat itu menyebabkan terjadi dua cara tadi itu Pak. Yang pertama itu muka dulu, kemudian tangan, kemudian yang keduanya tadi, yang pertama tadi tangan dulu, kemudian baru mengusap muka, kemudian yang keduanya itu tadi muka dulu baru mengusap tangan. Nah, mungkin ada latar belakang apa sebetulnya yang menyebabkan terjadi perbedaan kedua itu, Pak? Ya, terima kasih. Mangga Bu. Nanti memang di dalam hadis ini tidak disebutkan
bagaimana, mengapa Rasulullah memberikan dua contoh yang berbeda gitu. Hanya memang hadis sebetulnya ini dalam satu redaksi hanya diceritakan 2 kali. Di atas itu tangan dahulu, kalau yang di bawahnya malah wajah dahulu gitu kan. Nah, nanti paling berdasarkan hadis ini banyak pendapat ulama begini. Fihi dalam hal hadis di atas itu dalilun ala anna Abdullah kana yaro annal murra bil mulamasah. Oh, ini tidak terlalu ada hubungan. Tapi nanti di sini salah satu yang bisa diambil kesimpulan dari sini bahwa tayamum itu tidak mensyaratkan ada tertib diawali dari muka kemudian telapak tangan. Sebagaimana pada saat wudhu. Kalau wudhu itu merupakan rukun wudhu, tertib itu. Artinya harus muka dulu, baru ke tangan. Tapi di dalam tayamum itu tidak ada rukun tertib seperti itu. Itu paling yang disimpulkan oleh dalam kitab Fathul Bari itu gitu. Bahwa untuk tayamum itu bebas. Wa fihi anna tartiba ghairu mushtaratin fit tayamum. Di hadis ini menjelaskan bahwa tertib itu bukan merupakan syarat. Artinya tangan dahulu atau wajah dulu atau sebaliknya bebas mana saja. Begitu menurut ulasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan merupakan syarat. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu tidak boleh tidak kecuali harus mendahulukan muka baru tangan. Paling itu yang bisa diambil dari penjelasan di sini. Karena kalau mau lihat mengapa latar belakangnya Nabi, mungkin saja bisa saja memang ada latar belakang, tetapi di sini tidak diceritakan gitu. Sehingga wallahu alam saya tidak bisa memberikan penjelasan soal ini. Paling akibatnya itu yang diambil kesimpulan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa tidak merupakan syarat mendahulukan wajah atau mendahulukan tangan bebas. Dengan kesimpulan tadi, anna tartiba ghair mushtaratin fit tayammumi. Nah, kemudian juga di sini dalam hal mengusap atau menepukkan tangan ke tanah itu contoh tadi itu sekali saja, sekali tepuk dipakai untuk mengusapkan wajah, kemudian kedua tangan tanpa menepukkan lagi tangan ini telapak tangan ke tanah. Dan dalam hadis ini juga jelas itu mengusap tangan itu tidak sampai ke siku, tapi hanya telapak tangan saja tayamum itu. Ini praktis bagi para ibu kan tidak perlu ngeletkan tangan baju, itu cukup saja. Ini hadis sahih. Walaupun kalau kita belajar nanti dalam pelajaran dahulu mungkin waktu sekolah atau dalam madzhab Syafi'i umumnya itu sampai siku. Tapi kalau di hadis ini telapak tangan saja. Ya memang nanti juga ada yang menjelaskan sampai siku di hadis juga, dan itu barangkali yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan di hadis-hadis yang ini yang baru kita baca sampai telapak tangan saja. Nah, di sini juga wa fi hadhir riwayah, dan dalam riwayat ini itu menjelaskan hanya cukup ad-darbatul wahidah, sekali tepuk saja. Walaupun nanti menurut Imam Nawawi, ini dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi itu dorbatani harus 2 kali tepukan. Artinya sekali tepuk untuk wajah, kemudian untuk tangan ditepukkan lagi ke tanah. Menurut Imam Nawawi al-asah al-mansusu dorbatani, yang paling sah, yang paling sahih bisa dipegang dalilnya itu adalah yang membedakan tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Dibedakan. Menurut pendapat Imam Nawawi. Tentu saja ada hadis yang lain. Hanya karena ini yang dikaji di sini adalah hadis Imam Bukhari, itu dinyatakan hanya sekali. Di hadis-hadis lain, apakah di Sunan-Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi dan sebagainya, menyebutkan 2 kali. Artinya dibedakan untuk tangan dan untuk wajah. Dan kalau mengikuti pendapat Imam Nawawi 2 kali saja. Kemudian hadis berikutnya 248.
Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Abi Raja qala haddatsana Imran bin Husain Al-Ghuzai anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW ro'a melihat Rasulullah rajulan kepada seseorang mu'tazilan memisahkan diri, lam yusolli dia tidak ikut sholat fil qawmi dalam satu berjamaah sholat bersama-sama. Yang satu orang ini mabal gitu kan, tidak ikut sholat. Faqala maka kemudian Rasulullah bertanya, ya fulan, hai fulan, mana akan tusalliya fil qaumi? Mengapa engkau tidak ikut sholat beserta kaum, tidak ikut berjamaah? Faqala maka menjawab si fulan tadi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, asobatni telah datang kepadaku janabatun janabah. Wala ma'a dan saya tidak mendapati air. Qala Rasulullah kemudian mengajari alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Cukuplah bagimu engkau bertayamum menggunakan tanah, fa innahu sungguhnya tayamum itu yakfika untuk menggantikan mandi bagimu. Kemudian ikut sholat. Nah, ini hadis menjelaskan atau menguatkan hadis di atas bahwa dalam posisi janabah dan kita tidak memiliki air, silahkan ganti dengan tayamum dan tayamumnya sama seperti tayamum untuk ganti wudhu. Tidak perlu berguling-guling di atas tanah. Ini banyak hadis yang meriwayatkan bahwa cukup dengan tayamum sebagaimana biasanya tayamum. Itu adalah hadis-hadis yang terkait dengan tayamum berakhir di sini. Maaf. Sholat. Kitabus sholah. Nanti di sini paling panjang bahasan sholat itu karena termasuk rukun Islam. Tentang menutup aurat pada saat sholat misalnya. Tentang menghadap kiblat. Tentang syarat sah sholat itu harus masuk waktu. Tentu yang maksud sholat fardu ya. Jadi tidak boleh sholat duhur pukul 11 misalnya. Itu belum masuk waktu. Kemudian tentang azan, tentang sholat berjamaah, tentang sholat Jum'ah, tentang sholat khauf, dan sebagainya. Sholat-sholat sunat juga nanti akan dibahas di sini. Sujud tilawah, dan ragam yang lainnya. Kita awali dari babu kaifa furudotis sholatu fil isro'i. Bagaimana sholat fardu ini diwajibkan pada malam Isra. Waktu Isra Mi'raj. Di sini dibahas dalam sebuah hadis diceritakan haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Lais an Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda begini. Menceritakan peristiwa Isra. Urija terbuka an saqfi baiti dari atap rumahku. Wa ana bi Makkah, waktu itu saya berada di Mekah. Tentu bersama Siti Khadijah saat itu di rumah yang ada di Mekah. Panazala maka waktu itu turun Jibril, malaikat Jibril, paparoja maka membedah itu Jibril sodri kepada dadaku. Summa gosalahu kemudian menyucinya Jibril kepada dadaku bima jam-jama menggunakan air jam-jam. Summa jaa kemudian datang lagi itu Jibril bitostin dengan membawa pinggan atau mangkok dengan membawa mangkok min dahabin yang terbuat dari emas mumtaliin yang penuh itu mangkok itu hikmatan dengan hikmah wa imanan dan dengan iman fa'aprogohu kemudian malaikat Jibril itu menumpahkannya memasukkannya pisadri ke dalam dadaku sum'at bakohu kemudian menutupinya lagi itu malaikat Jibril kepada dadaku. Suma akhoda kemudian membawa itu Jibril bidaya menuntun Jibril bidaya dengan kedua tanganku. Pak Urija maka dibawa naik denganku ila sama'id dunya ke langit dunia. Falam maji itu maka pada saat saya sampai ila sama'id dunya ke langit dunia, pola berkata Jibril di khajinis sama'i ke penjaga pintu langit.
Iftah, buka. Qala, menjawab itu penjaga langit, man hada, siapa ini? Qala, menjawab Jibril, hada Jibril, saya ini Jibril. Qala, kemudian bertanya lagi penjaga langit, hal ma'aka ahadun, apakah engkau membawa seseorang? Qala, menjawab Jibril, na'am, ya, ma'i Muhammadun, besertaku itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bertanya lagi itu penjaga langit itu, ursila ilahi, apakah diutus itu Muhammad ke sini? Qala, menjawab Jibril, na'am, betul. Falamma pataha, maka pada saat terbuka itu pintu langit, ulwanas sama'a ad-dunya, maka alauna, maka menjadi terbukalah langit dunia itu, Faidan, maka pada saat itu rajulun, di langit dunia itu ada seseorang qaidun yang duduk ala yaminihi, di sebelah kanannya itu aswidatun, berwarna hitam, wa ala yasarihi, dan di sebelah kirinya aswidatun, juga berwarna hitam. Dan pada saat itu nadoro, melihat itu si orang itu kibala yaminihi, ke sebelah kanannya itu, yang sebelah kanan itu dohika, tertawa. Wa idza nadoro, dan apabila melihat seseorang yang warna hitam tadi kibala yasarihi, ke orang yang ada sebelah kirinya, maka nangis itu orang. Akola, maka berkata si nabi tadi itu, si orang tadi yang ada di langit dunia itu, marhaban, selamat datang, bin nabi soleh, hai nabi yang soleh, wal ibni soleh, dan anak yang soleh. Kultu, aku bertanya li Jibril, kepada malaikat Jibril, man hada, siapakah gerangan ini orang? Akola, maka menjawab malaikat Jibril, hada, ini orang itu Adamu, adalah Nabi Adam. Wahadil aswidatu, dan orang yang hitam, an yamin, ini sebelah kanan Nabi Adam itu, washimalihi, dan di sebelah kiri itu, nasamun banihi, itu adalah kumpulan arwah anak-anak cucu Adam. Ahlul yamini, maka yang ada di sebelah kanan itu, minhum, di antara anak cucu Adam itu, ahlul jannati, calon-calon ahli surga. Wal aswidatu, dan yang hitam-hitam, allati an shimalihi, yang berada di sebelah kiri Nabi Adam itu, ahlun nari, adalah ahli neraka. Fa inna nadhara, maka apabila melihat Nabi Adam an yamini, ke sebelah kanan beliau, dohika, senyum, tertawa itu Nabi Adam. Wa idza nadhara, dan apabila melihat Nabi Adam kibala shimalihi, ke sebelah kiri Nabi Adam, maka beliau menangis. Hatta aroja, sehingga naik lagi itu malaikat Jibril bi besertaku ila sama isaniyah, ke langit kedua. Pakola, berkata lagi malaikat Jibril di khojiniha, ke penjaga langit kedua itu, iftah, buka. Pakola, maka berkata lahu kepada Jibril, khojinuha, penjaga langit kedua itu, misla makola awal, sebagaimana ucapan penjaga langit pertama. Papataha, maka terbuka langit kedua. Kola, berkata Anasun, Anas, perawi hadis ini, Fadzakaro, maka menyebutkan Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi itu wajada, mendapati bisamawati, di langit-langit itu, Adam, Nabi Adam, wa Idris, bertemu juga dengan Nabi Idris, wa Musa, bertemu dengan Nabi Musa, wa Isa, dan bertemu dengan Nabi Isa, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim salawatullahi alaihim. Walam yusbit, dan tidak menjelaskan Nabi kaifa manazilu, bagaimana tempat para nabi itu. Wa annahu, kecuali Nabi menjelaskan sesungguhnya beliau ketemu Nabi Adam di langit dunia, artinya langit pertama. Wa Ibrahim, bertemu Nabi Ibrahim itu di langit ke-6. Wa qala, dan qala Anas, berkata Anas, falamma marra, pada saat itu lewat Jibril, malaikat Jibril, bin Nabi, beserta Nabi Idris, kepada Nabi Idris alaihissalam. Qala, berkata Nabi Idris, marhaban, selamat datang, bin Nabi solih wal akhis solih, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Qultu, maka aku bertanya, man hadza, siapakah ini wahai Jibril? Qala, menjawab Nabi Jibril, hadza Idris, ini adalah Nabi Idris. Summa marortu, kemudian aku lewat bi Musa, kepada Nabi Musa, kata Nabi. Waqala, berkata Nabi Musa, marhaban bin Nabi soleh wal ahis soleh, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Qultu, aku bertanya, man hadza, siapakah ini wahai Jibril? Qala, menjawab Jibril, hadza, ini adalah Nabi Musa. Summa marortu, kemudian aku juga lewat bi Isa, kepada Nabi Isa.
Faqala berkata Nabi Isa, marhaban bil ahli soleh wan nabi soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Qultu, aku bertanya, man hadza? Siapakah ini wahai Jibril? Qala, menjawab Jibril, hadza ini adalah Isa alaihissalam. Summa marartu, kemudian begitu diceritakan bertemu dengan Nabi Ibrahim dan begitu sambutan Nabi Ibrahim sebagaimana yang lain. Ditanyakan oleh Nabi kepada malaikat Jibril, betul ini adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kemudian berkata Ibnu Syihab, para perawi hadis, Barot, ini Ibnu Hazm dan seterusnya. Qala berkata Nabi, summa urija, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan aku sehingga dhuhartu li mustawa, sampai mustawa. Asma'u fi sadifal aqlam, yang di sana di mustawa itu dekat tempat lahul mahfud, aku mendengar geretan atau apa, goresan kalam, tulisan kolam. Jangan dibayangkan seperti kolam alat tulis kita itu. Wallahu alam seperti apa. Ini berita gaib ini. Kemudian di sini menjelaskan Nabi SAW setelah bertemu Allah, faqaradallahu ala ummati khamsina salatan. Setelah bertemu Allah, Allah mewajibkan untuk umatku itu khamsina salatan, 50 kali salat. Faraja'tu, kemudian aku turun bidzalika dengan membawa perintah melakukan salat 50 kali itu. Aku bertemu Nabi Musa. Faqala, maka bertanya Nabi Musa, ma faradallahu laka ala ummatika. Apa gerangan yang telah Allah pardukan bagi umatmu, wahai Rasul, wahai Nabi? Gitu. Aku menjawab, farada khamsina salatan. Allah telah memardukan kepada umatku itu 50 kali salat. Kemudian qala berkata Nabi Musa, farji ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dzalika. Kembali kepada Tuhanmu. Kembali, karena sesungguhnya umatmu itu tidak akan kuat melakukan 50 kali salat sehari semalam. Maka aku kembali lagi memohon kepada Allah dikurangi jadi setengahnya. Fawadu asyatruha, dikurangi dari 50 itu menjadi 25 kali sholat sehari semalam. Kemudian aku turun lagi, berjumpa lagi dengan Nabi Musa, sama Nabi Musa begitu protes. Engkau itu terlalu berat bagi umatmu itu. Kembali lagi kepada Allah supaya dikurangi lagi itu sholat itu. Akhirnya Nabi SAW juga kembali lagi kepada Allah, dikurangi sholat itu sampai setelah bolak-balik itu akhirnya jadi 5 kali sholat. Gitu. Tetapi begitu berjumpa lagi dengan Nabi Musa tetap kekeh, nggak akan kuat itu umatmu itu melakukan sholat sehari semalam 5 kali itu. Nggak tahu buktinya betul tidak itu, tidak kuat. Yang jelas kata Nabi Musa begitu, sulit itu umat untuk melakukan sholat 5 kali juga. Walaupun 5 kali itu derajatnya sama dengan 50 kali sholat. Tetapi saat itu Nabi SAW, aduh aku pastahya itu, min robbi, aku malu. Kalau minta dikurangi lagi dari 5 sholat itu menjadi misalnya lebih sedikit lagi. Gitu. Semantola kobi, kemudian aku sudah pegang saja 5 kali sholat itu yang menjadi kewajiban bagi umatku itu. Di sini diceritakan lagi Nabi ke Sidratul Muntaha, kemudian beliau semua udhil tu aku dimasukkan al-jannata ke surga. Faidan maka pada saat itu aku melihat habayilul lu'lu. Lu'lu itu mutiara itu kan, permata. Dan baunya surga itu begitu harum seperti almis. Itu berita gaib yang lainnya. Tapi inti dari hadis ini menceritakan bahwa sholat wajib itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya dipanggil langsung melalui peristiwa Mi'raj. Kalau perintah-perintah yang lain seperti puasa, seperti zakat, haji, dan yang lainnya itu melalui wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril atau langsung dari Allah. Tapi khusus untuk sholat itu dipanggil langsung oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Gitu. Jadi maka karena itu nanti dalam hadis yang lain disebutkan as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiang agama. Dan ciri
seseorang itu muslim atau bukan, lihat saja suka sholat tidak. Siapa yang meninggalkan sholat itu bukan muslim lagi. Itu dalam hadis yang lain. Sehingga salah satu ciri keislaman itu adalah menegakkan sholat. Siapa yang menegakkan sholat artinya dia menegakkan agama, dan yang tidak melaksanakan sholat dia meruntuh hadamaddin, meruntuhkan agama. Di situ sholat. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan yang pertama-tama akan dihisab bagi seorang hamba di akhirat nanti itu adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amal-amalnya yang baik juga, yang lainnya juga insya Allah baik. Tetapi apabila sholatnya kurang baik, amal-amal yang lain juga kemungkinan tidak baik. Jadi sholat itu merupakan pokok dari semua ibadah. Protokol berjumpa dengan Allah itu adalah sholat. Karena diwajibkannya juga pada saat Mi'raj. Kemudian kita lihat penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Annal mi'raja kana fi lailatul Isra. Sesungguhnya menurut Ibnu Hajar, Mi'raj itu terjadi pada malam Isra. Karena di antara para ulama ada berbeda pendapat gitu, Pak. Apakah Isra Mi'raj itu pada malam yang sama atau Isra pada satu malam tertentu, Mi'raj pada malam tertentu yang lain gitu. Ini ada berbeda-beda pendapat ini di antara para ulama. Artinya hadis yang di atas itu kapan disampaikannya kepada Nabi itu atau perintah sholat itu? Apakah pada sama-sama malam Isra itu atau di malam yang lain? Ada beberapa pendapat para ulama di sini. Ada yang mengatakan begini, kana fi lailatin wahidatin fi yaqdatin wa hadahu al-masyhur indal jumhur. Menurut mayoritas ulama, yang paling dikenal dan diketahui oleh kaum muslimin bahwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada malam yang sama dalam keadaan Rasulullah yaqdah, artinya bangun tidur, tidak dalam mimpi itu, tetapi betul-betul jasadnya itu diangkat oleh Allah ke langit, di Isra Mi'rajkan. Itu mayoritas pendapat para ulama begitu, sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Selama ini begitu kan pendapat kita semua. Tetapi ada juga pendapat yang lain. Memang pendapat yang kedua ini, Isra Mi'raj itu terjadi pada malam yang bersamaan. Hanya kejadiannya itu fi manamihi, dalam keadaan tidur Nabi. Artinya hanya mimpi saja. Nah, ini pendapat yang tidak populer. Karena kalau mimpi, apalah artinya protes orang-orang Quraisy, orang mimpi diprotes, tidak akan diprotes. Kecuali yang suka memprotes mimpi itu di Indonesia saja kan. Ada yang ketemu mimpi dengan Nabi itu dikriminalkan, itu dilaporkan ke polisi. Mimpi saja itu tidak jauh beda dengan kelakuan orang Quraisy dulu kan. Mimpi saja dikriminalkan. Nah, yang terjadi di sini juga dahulu, kalaulah Nabi itu Isra Mi'rajnya itu hanya mimpi, untuk apa dipersoalkan oleh orang Quraisy? Orang mimpi kan boleh saja mau apapun. Nah, sehingga menurut pendapat ulama bukan itu. Artinya Nabi Isra Mi'raj itu dalam keadaan sadar. Apalagi kalau melihat itu surat di Al-Isra kan, Subhanalladzi asro bi abdihi. Nah, kata-kata abdihi itu, kata abdun itu adalah kumpulan jasad dan ruh. Seperti kita ini disebut abdu, kan? Kalau hanya dengan ruhnya saja, biruhihi, ruhnya Nabi. Tetapi Al-Quran menyatakan bi abdihi. Kalau abdun itu kumpulan jasad dan ruh sekaligus. Sehingga berdasarkan surat itu, mayoritas ulama berpendapat Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasadnya dan ruh sekaligus. Bukan mimpi. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat hanya mimpi saja. Nah, kemudian juga ada yang berpendapat yang lain bahwa itu Isra itu pada malam tertentu, Mi'rajnya di malam yang lain. Itu pendapat yang kedua. Tetapi sekali lagi ini pendapat minoritas. Hanya ya tidak apa-apa pendapat itu ya kita dengar saja. Dalam keadaan yaqdhah juga, dalam keadaan bukan mimpi. Betul-betul Nabi dalam keadaan sadar mengikuti Mi'raj beserta malaikat Jibril. Kemudian wakila kana al-Isra ila Baitul Muqaddas khosotan fil yaqdhah. Ada pendapat yang keempat nih. Memang Isra itu
terjadi dari kota Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan sadar Nabi pada satu malam. Tetapi Mi'rajnya itu dalam keadaan tidur. Ini pendapat yang keempat. Dalam keadaan tidur. Isra itu ya betul-betul dalam keadaan sadar, jasad dan ruhnya. Tetapi kalau Mi'rajnya itu hanya mimpi, katanya begitu. Ini pendapat yang keempat. Jadi ada 4 pendapat seperti itu. Yang paling masyhur adalah apa yang kita ketahui selama ini. Isra Mi'raj dilakukan pada malam yang bersamaan dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Nabi SAW. Karena berdasarkan tadi, menurut Al-Quran juga kata-kata abdun itu adalah jasad dan ruh. Kemudian protesnya orang-orang Mekah tentang kepergian Nabi. Ngapain diprotes orang mimpi? Kalau hanya mimpi mau kemanapun boleh. Tapi ini benar-benar karena nanti Nabi diuji tingkatan atau itu tahapan-tahapan masuk ke Baitul Maqdis itu. Sebagian orang-orang Quraisy itu sudah tahu berapa anak tangga itu Masjidil Aqsa itu. Dites, kemudian Nabi bisa menjawab dengan benar itu. Sehingga yakin, oh berarti benar, bukan cerita asal cerita. Ya, monggo Pak. Betul bahwa sholat fardu itu yang 5 waktu itu baru dipardukan pada saat peristiwa Mi'raj itu. Nah, sekarang berarti 50-an waktu itu beliau. Usia 50 waktu Mi'raj itu kan sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Nabi SAW usia 50 waktu itu melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, sebelum ada kewajiban sholat fardu saat itu, sudah ada sholat juga yang dilaksanakan oleh Nabi itu kan. Tapi bagi umat nampaknya belum menjadi satu kewajiban. Nah, sholatnya itu hanya pagi petang saja. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, bukan 5. Nah, baru setelah Isra Mi'raj itu sholatnya itu 5 waktu. Dan perlu diketahui juga, nanti dijelaskan di hadis-hadis di sini, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lebih awal. Itu sholat wajib yang waktu itu pada peristiwa Isra Mi'raj yang diwajibkan itu hanya 2 rakaat, kecuali maghrib saja. Jadi duhur 2 rakaat, kemudian asar juga 2 rakaat, isya pun 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Yang tetap 2 rakaat itu hanya subuh saja. Sedangkan maghrib 3 rakaat dari awalnya juga. Nah, kemudian setelah pindah ke Madinah, duhur itu baru ditambah jadi 4 rakaat. Kemudian asar jadi 4 rakaat, isya juga jadi 4 rakaat. Tetapi dalam keadaan di perjalanan dikembalikan lagi dengan cara sholat di Mekah waktu itu. Jadi 2 rakaat. Yang duhur 2 rakaat yang kita sebut dengan qashar. Karena asal usul sholat itu 2 rakaat. Dahulu waktu awal dipardukan yang 5 waktu itu, kecuali maghrib. Mengapa maghrib itu 3 rakaat? Itu disebut witir petang. Jadi witir petang itu wajib, yaitu sholat maghrib. Sedangkan kalau witir malam itu sunnah, tapi bagi Nabi wajib juga. Hanya bagi kita yang mau melakukan sholat witir malam, tentu lebih baik juga. Jadi begitu, waktu sebelum diwajibkan sholat fardu 5 kali itu, sudah ada kewajiban bagi Nabi, itu melaksanakan sholat petang, pagi dan petang 2 rakaat. Sudah ada sebetulnya. Belum, adan itu nanti setelah di Madinah saja. Belum ada adan. Demikian juga wudhu pun belum ada waktu di Mekah itu. Wudhu itu nanti menurut sebagian waktu kita sudah dibahas sebelumnya, itu baru dipardukan di Madinah. Karena wudhu itu hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Di umat-umat sebelumnya tidak ada itu prosesi wudhu itu. Menurut sebagian pendapat begitu. Nah, kira itu bahwa perintah ini langsung diberikan oleh Allah dengan cara Nabi SAW dipanggil langsung. Maka disebut istimewa ini. Perintah sholat itu. Maka karena itu adalah merupakan kewajiban bagi kita yang tidak boleh pernah ditinggalkan itu sholat. Kecuali sakit. Kecuali kita sudah tidak sadar lagi, ingatan kita sudah koma lagi, gitu kan? Sudah koma, tidak ingat apa ini, ya boleh tinggalkan sholat.
atau ya pikiran kita dalam keadaan tidak normal itu. Tapi selama pikiran kita itu normal, selama kita ingat, masih sadar tahu, selama itu kita tetap wajib sholat. Itu Ya, istimewa Pak. sholat. Ya, Pak. Ya, mengabuk. Ya, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi bahwa kenapa di dalam perintah sholat itu kan melalui Isra Mi'raj itu ya, sehingga di dalam Al-Quran juga tidak dijelaskan secara rinci bagaimana terkait dengan tata cara sholat, sehingga ya itu apakah seperti itu sehingga memang betul di dalam Al-Quran itu kan tidak dijelaskan secara lebih detail tentang sholat. Sementara yang lain-lainnya kan seperti misalkan waris dan lain sebagainya itu kan detail di dalam sholat. Nah, apakah karena ada Isra Mi'raj itu sehingga memang Nabi Muhammad SAW itulah yang langsung mengajarkan ya melalui hadis dan lain sebagainya terkait dengan tata cara sholat. Apakah seperti itu bukan Pak? Kira-kira? Oh ya. Ya, memang kalau kita buka Quran, di Quran tidak memberikan rincian bagaimana tata cara sholat, jumlah rakaatnya juga kan masing-masing sholat tidak disebutkan. Tetapi isyarat bahwa itu 5 kali sholat ada, walaupun tidak secara eksplisit, ada beberapa ayat yang menjelaskan implisit itu mengandung waktu 5 kali sholat. Nah, nanti penjelasan bagaimana melakukan sholat itu ada dalam sejumlah hadis Nabi. Seperti nanti dalam hadis Bukhari ini salah satunya dijelaskan mengenai tata cara rokaatnya itu bagaimana, tata cara ruku, kemudian tata cara sujud, demikian juga apa yang harus dibaca, dan waktu-waktunya itu Allah atau Nabi SAW memperoleh pelajaran itu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril berjumpa Nabi, kemudian nanti malaikat Jibril mengajari teknis melaksanakan sholat itu. Yang itu terekam di dalam hadis-hadis Nabi. Dalam hadis Bukhari misalnya di sini, nanti di bawah itu ada penjelasan-penjelasan soal itu. Sehingga dalam hal ini memang di dalam Quran tidak dijelaskan secara rinci karena tadi salah satunya adalah tentang jumlah rakaat, karena pada saat diwajibkan itu bukan sebagaimana yang dilakukan oleh kita saat ini, karena kita itu melaksanakan itu mengikuti apa yang diajarkan Nabi setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan waktu di Mekah itu tidak seperti yang diamalkan saat ini. Menurut berita-berita di hadis di bawah nanti begitu. Bisa jadi begitu ya. Di dalam Quran tidak diberikan rincian. Di samping memang itu salah satu hikmah yang lain. Quran itu kalau berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah tidak memberikan rincian. Tapi kalau yang berkaitan dengan ibadah ghair mahdhah, muamalah itu begitu rincinya. Seperti tentang riwayat tentang waris mewarisi kan itu kaitan ibadah muamalah, hubungan antar manusia dengan manusia itu betapa rincinya. Gitu. Utang piutang, catat mencatat, saksi persaksian dan sebagainya, pernikahan begitu rinci itu dalam Al-Quran. Tapi sholat tidak dijelaskan secara rinci karena dalam sehingga hal ini barangkali Pak sehingga kan ada juga perbedaan ya Pak ya di dalam pelaksanaan, karena di dalam sholat itu di Quran kan disebutkan waktunya ada 3 waktu itu ya Pak. Nah, sehingga kan ada paham tertentu yang akhirnya ya sudah 3 kali itu aja, walaupun misalnya ada 5 waktu tapi digabung-gabung itu menjadi 3. Nah itu kan terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu mungkin ya Pak. Apakah seperti itu bukan? Oh ya, yang kalau kita tahu misalnya di kelompok kaum Syiah itu mereka itu biasa melaksanakan sholatnya 3 waktu itu memang. Tetapi 3 waktu mereka itu bukan benar-benar murtid 3 waktu, tetapi 2 waktu itu selalu dilakukan jamak gitu, antara duhur dan asar, antara maghrib dan isya digabung-gabungkan saja, sehingga kesannya 3 waktu. Tetapi pada dasarnya mereka juga 5 waktu, sehingga dalam hal ini tidak langsung dijadikan 3 waktu. Berbeda dengan ada kalau tidak salah di Lombok itu ada Islam Wetut Telu gitu kan. Hanya 3 waktu. Nah, kelihatan kalau mereka mungkin betul-betul hanya 3 waktu. Nah, boleh jadi, bisa jadi itu perbedaan itu dari cara memandang ayat-ayat Quran tadi mungkin. Tetapi sekali lagi bagi kita, ayat Quran itu tidak cukup. Harus dilengkapi dengan penjelasan dari Nabi. Karena begitulah dalam Quran sendiri kan.
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, begitu di ayat Al-Qur'an. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu Quran yang memerintahkan. Sehingga dalam hal ini tidak cukup penjelasan Quran saja, perlu ikuti penjelasan Nabi. Dalam hal Al-Quran tidak secara eksplisit menjelaskan tentang sholat, wajib itu, tentang 5, maka kita ikuti penjelasan dari Nabi. Karena itu juga perintah Quran. Nabi menjelaskan sholat itu jelas 5 waktu. Sehingga bagi kita harus 5 waktu. Bahwa ada orang lain hanya 3 waktu karena mengikuti penjelasan Quran saja, ya itu silakan urusan mereka, mungkin begitu ya. Tapi jelas mereka pun punya dasar. Itu kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Di hadis ini tentang arwah tadi, tentang cerita Nabi Adam alaihissalam beserta di sebelah kiri ada kumpulan roh-roh yang berwarna hitam, sebelah kanan juga begitu. Melihat ke sebelah kanan Nabi Adam tersenyum, melihat ke sebelah kiri beliau menangis karena memang nanti anak cucu beliau itu akan terbagi 2. Ada yang ke surga, ada neraka. Itu tambahan berita saja. Kemudian kita langsung ke hadis berikutnya. Nah, di hadis 350 ini dijelaskan. Hadasan Abdullah bin Yusuf qala berkata, akhbarona telah mengabarkan Malik Ansari dan seterusnya dari Siti Aisyah Ummul Mukminin. Farodo telah memardukan, telah mewajibkan Allah as-salat as-salat hina farodoha, pada saat Allah mewajibkan terhadap salat 5 waktu itu, rokataini 2 rakaat fil hadori, pada saat dalam keadaan hadir, was-safari, dan dalam perjalanan. Waukirot, maka ditetapkan salat safari, salat safar itu, salat di perjalanan itu 2 rakaat. Wazida, dan ditambah fi salatil hadar, pada saat salat hadir, pada saat kita tidak dalam perjalanan. Yang tadi yang ditambah itu salat duhur jadi 4, salat asar jadi 4, salat isya jadi 4. Sedangkan subuh tetap sebagaimana pertama kali diwajibkan. Kecuali maghrib. Kalau maghrib itu sudah disebutkan illal maghriba fa innaha kanat salasan. Sejak awalnya juga sudah 3 rakaat, karena itu dihitung sebagai witir siang. Jadi awal Furidatis salatu raka'ataini summa hajaron nabiyyu paparodot arba'an. Nabi SAW waktu memperoleh perintah sholat wajib itu waktu di Mekah itu 2 rakaat. Baru setelah beliau hijrah maka diwajibkan ditambah jadi 4 rakaat. Biar kita tahu sejarah sholat begitu. Sama seperti sejarah puasa bulan Ramadan juga tidak langsung sebulan. Tapi 3 hari dulu, gitu kan? Kan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayyamam ma'dudat, gitu. Beberapa hari yang terhitung. Nah, itu awalnya 3 hari saja, tanggal 13, 14, 15. Baru ke sini diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, di sini juga begitu, sholat itu diwajibkan 2 rakaat asalnya. Sehingga nanti dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hanafi itu, dalam madhab Hanafi di sini al-qasru bis safari azimah la rukhsah. Menurut dalam kalangan madhab Hanafi, kalau kita melakukan perjalanan wajib sholat duhur, sholat asar dan isya itu hanya 2 rakaat saja. Menurut madhab Hanafi ini Pak ya. Madhab Hanafi itu mungkin kira-kira kalau di kita itu mirip-mirip dekat-dekat dengan seperti di Muhammadiyah, di Persis gitu. Nah, itu mau tidak boleh tidak harus lakukan 2 rakaat. Itu menurut mereka sebagai azimah, kewajiban maksudnya, bukan rukhsah, bukan sebagai kelonggaran. Kalau bagi kita kan kelonggaran, mau tetap 4 rakaat juga boleh, tapi kalau mau 2 rakaat itu lebih baik, kan itu sebagai sedekah dari Allah itu kan. Tapi dalam madhab Hanafi itu harus selalu 2 rakaat, tidak boleh jadi 4 rakaat kalau kita sedang ada dalam perjalanan. Karena memang seperti ketentuan di atas tadi,
Sholat 2 rakaat itu tetap di dalam sholat safar pada saat kita dalam perjalanan. Tapi kalau kita berada di rumah dalam keadaan hadir istilah di sini, nah kembali 4 rakaat. Kalau dalam madzhab Syafi'i itu terserah mau dilakukan 4 rakaat juga boleh, mau jadikan 2 rakaat dengan dalam pengertian dikosor juga silahkan. Karena itu sodakotun tasodakoh biha alaikum. Kata Nabi itu memang sodakoh dari Allah. Yang disebut dengan dispensasi atau ruhso itu adalah sodakoh dari Allah. Maka silahkan terima sodakoh Allah itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kaitan babu wujubis sholati fisyabi. Bahwa sholat itu harus pakai pakaian. Artinya nutup aurat gitu di sini. Karena bisa saja dipahami waktu awal sholat itu bebas gitu kan. Di sini disebutkan dalam bab ini karena dahulu tawaf itu bagi kaum perempuan itu, tawaf itu telanjang, tidak perlu berpakaian. Bisa dibayangkan gimana tawaf telanjang itu. Itu zaman jahiliyah. Nah, kemudian setelah itu maka harus menggunakan pakaian. Allah yatuba bil baiti uryanan. Saat itu Nabi memerintahkan tidak boleh lagi tawaf uryanun dalam keadaan telanjang. Harus pakai pakaian. Nah, di sini bab menyatakan wajibnya sholat fisyabi menggunakan baju. Sesuai dengan firman Allah, nanti perintahnya itu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianlah, gunakanlah perhiasan kalian inda kulli masjid pada saat masuk ke dalam masjid. Artinya pada saat mau melakukan sholat. Karena dalam hadis ini kanat almar'atu tatufu bil baiti uryanatan. Kan dahulu kata Ibnu Abbas, kaum perempuan tawaf di Baitullah itu dalam keadaan uryanah, telanjang. Maka turun ayat ini khudzu zinatakum. Pakailah perhiasan kalian, artinya pakai pakaian. Nah, hadisnya haddatsana Musa bin Ismail dan seterusnya dari Ummu Atiyah. Umirna kami semua diperintahkan an-nukhrija supaya keluar al-huyyadu perempuan-perempuan yang haid yaumul idaini pada saat hari Idul Fitri dan Idul Adha, wadawatil khuduri dan beberapa kegiatan perkumpulan saat itu yang harus hadir, syadna maka harus menyaksikan kami jama'atal muslimin atau kaum perempuan, maksudnya jama'atal muslimina terhadap jamaah kaum muslimin. Wadakwatahum dan doanya kaum muslimin. Wa ya'tazilu dan harus memisahkan diri al-huyyadu perempuan-perempuan yang haid an musallahunna dari tempat-tempat sholat kaum perempuan. Qalat berkata imratun seorang perempuan, ya Rasulullah wa Rasulullah, ihdana salah seorang di antara kami semua kaum perempuan, laisa laha jilbabun tidak memiliki jilbab Rasul. Qala kemudian Rasulullah bersabda, litubisha supaya memakaikan jilbab kepada perempuan ini, sohibatuha tahu temannya atau saudara itu perempuan min jilbabiha dari jilbabnya, kasih pinjam untuk pakai jilbab. Ini jelas hadis sahih riwayat Bukhari menggunakan jilbab pada saat sholat itu wajib, harus nutup aurat. Kita ketahui yang nama jilbab itu penutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Seperti yang digunakan oleh para ibu sekarang itu istilah mukena. Itu ini dasarnya itu. Dalam hadis sahih bahwa seorang perempuan kalau mau sholat harus menggunakan jilbab. Nabi juga memerintahkan kepada seseorang perempuan yang tidak punya jilbab saat itu harus nutup aurat. Dalam bahasa kita jadi mukna mungkin. Kemudian, nah ini yang lainnya lagi tentang menutup aurat kalau untuk kaum laki-laki ini. Haddatsana Ahmad bin Yunus, qala berkata Ahmad dan seterusnya dari Muhammad bin Munkadir. Telah sholat Jabirun Jabir, sahabat Nabi, fi izarin dalam menggunakan kain, sarung lah mungkin dalam bahasa kita,
Qad aqadahu, dia telah mengikatkannya. Fi kibali kopahu, dari depan pundaknya itu. Wasyabuhu mau'idhatun al-misjab, sedangkan bajunya itu disimpan di tempat gantungan. Qala lahu qailun, kemudian berkata kepada Jabir itu seseorang, tusolli fi izarin wahidin, Anda salat menggunakan satu sarung. Qala, kemudian berkata Jabir menjawab, innama sunatu dzalika, aku mengerjakan itu dengan maksud liuroni, supaya melihat kepadaku, ahmaku misluka, orang bodoh sepertimu. Cerewet. Ayyuna kana, dan kalaupun ada, lahu bagi mana mungkin ada itu, lahu bagi itu Jabir, saubani, dua pakaian ala ahdin Nabi, pada zaman Nabi SAW. Tidak ada seseorang pada zaman Nabi itu memiliki dua pakaian. Umumnya hanya punya satu pakaian. Di baju kering langsung di badan, mungkin begitu. Menurut lagu itu. Bajunya hanya satu-satu saja pada saat zaman Nabi. Nah, ini menjelaskan bahwa untuk kaum laki-laki juga harus menggunakan pakaian pada saat sholat. Ya, tentu saja mungkin bagi kita aneh, ngapain kok selama ini juga kita sholat menggunakan pakaian. Ya, tapi zaman-zaman dahulu tidak begitu. Nah, pada saat, ataupun jangan zaman dahulu amat, zaman Nabi. Zaman tahun-tahun 70-an saja itu kalau di kampung saya paling tidak itu. Kadang-kadang ada yang sholat itu hanya pakai kaos sangsang, kaos dalam. Ya, sebetulnya sah itu, tidak apa-apa. Telanjang pun sebetulnya tidak apa-apa, karena nanti ada penjelasan aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai ke kedua lutut. Artinya tidak menggunakan baju ke atas juga, telanjang dada gitu, sah pada dasarnya laki-laki. Tapi pada saat itu zaman Nabi kejadian begitu. Ada yang sholat betul-betul telanjang karena pakaiannya hanya ada cukup untuk menutupi ini aja dari pusar ke bawah. Nah, oleh Nabi diberitahukan paling tidak sang-sangkeun, apa istilahnya, itu satu kain di atas pundakmu itu. Maka kan itu Jabir itu salah satunya. Beliau menggunakan kain, hanya kainnya itu mungkin lebar sampai ke bawah. Caranya itu diikatkan, ya seperti anak-anak di kampung itu pakai kain sarung kan suka diikatkan di sini waktu kecil dahulu. Mungkin kira-kira begitu lah bayangan saya. Bagaimana hakikatnya wallahu alam. Main apa itu Pak? Pepusingan kalau tidak salah. Bagaimana anak-anak itu diikatkan ke sini. Sekarang sudah tidak akan ditemukan lagi, apalagi Sukarapi itu. Anak-anaknya yang mainnya itu hanya begini terus sekarang kan. Ada pakai sarung-sarungan. Itu apa yang dilakukan Jabir begitu. Tetapi sekali lagi nanti bahasan secara fikih bahwa aurat laki-laki itu memang antara pusar sampai ke lutut. Jadi kalau pakai celana pangsi juga itu sah, boleh saja. Hanya kalau yang pantasnya itu ya tetap pakai baju. Apalagi kalau datang ke sini ke masjid. Ya saya kira tidak ada masalah lah kalau kita di masjid sudah begitu, sudah rapih umumnya itu. Tidak ada yang berani pakai kaos sangsang. Tapi kalau di kampung itu masih mungkin itu Pak. Apalagi tajuk gitu. Tajuk itu masjid yang di pinggir sawah sendirian, sholatnya juga asal-asalan saja itu, hanya pakai kaos sangsang karena sambil macul. Saat macul itu sholat dulu apa adanya saja itu. Nah, tapi kalau untuk di Sukarapi nggak mungkin terjadi gitu. Kalaupun ada, wah diketawain sekampung ini. Kalau bahwa itu harus di atas mata kaki, itu kaitannya itu secara umum saja itu. Itu lebih kepada tataran etis. Bukan sebagai syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat itu adalah ya mulai lutut ke atas ini. Jadi kalau di atas mata kaki memang itu adalah kata-kata Rasulullah. Harus gunakan kain itu jangan melebihi mata kaki. Nah saat itu, karena itu sebagai tanda-tanda kesombongan gitu. Karena para pembesar saat itu kalau menggunakan pakaian itu ya pakai gamis mungkin ya, pakaian yang panjang itu mesti nyapuan tanah. Nah, itu sebagai lambang kesombongan. Dalam istilah hadis itu khuyala, lambang kesombongan. Sehingga sebaiknya oleh kata Nabi angkat itu sampai di atas mata kaki. Itu lebih bagus.
Tetapi waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena beliau itu sebagai seorang bangsawan sejak masih di Mekah, Rasulullah saya itu sudah biasa menggunakan pakaian itu melebihi mata kaki. Tetapi saya tidak ada sedikit pun niat sombong menggunakan itu di bawah mata kaki. Nah, Nabi SAW membolehkan saat itu. Boleh-boleh saja melebihi mata kaki juga, tetapi tentu yang lebih baik di atas mata kaki. Paling tidak kan untuk kebersihan jelas. Hanya jangan sampai nyapuan jalan. Nah, nanti oleh sebagian kalangan, sebagian pemahaman agama, seperti dalam LDII itu, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dijadikan kewajiban. Bahkan dijadikan ciri khas kelompok mereka. Harus di atas mata kaki. Sampai yang awalnya belum masuk anggota LDI, biasa celananya itu panjang-panjang, setelah jadi anggota LDI semuanya digunting di atas mata kaki. Yang itu kita katakan cingkrang itu. Nah, bagi mereka itu ciri dan merupakan identitas yang wajib. Ya boleh saja memang ada dasar hadisnya juga. Tetapi itu bukan larangan mutlak. Bagi kita yang mungkin tidak biasa begitu, ya boleh saja dengan catatan bukan karena merasa sebagai kelompok the have, gitu. Tapi ya karena kewajaran saja supaya antara sepatu dan itu celana itu agak nyambung dikit, gitu. Dengan ada itu. Ya artinya itu dilihat dari sisi public decency, kepantasan umum saja. Boleh, asal jangan ada rasa sombong. Kemudian juga di kalangan-kalangan tertentu ya seperti di kaum salafi itu, ataupun di jamaah tabligh itu dijadikan sebagai ciri khas. Ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi bagi mereka itu satu kewajiban. Tetapi dalam penjelasan hadis sebetulnya itu tidak mutlak, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita saat ini juga bagus saja. Kalau kita pakai sarung mau ke masjid, sebaiknya memang di atas mata kaki supaya tidak nyapuan jalan. Karena kalau nyapuan jalan bisa kena najis, itu yang membahayakannya. Jadi sebaiknya di atas mata kaki lah. Kalau pakai sarung itu wajarnya di atas mata kaki. Tapi kalau celana panjang ya silahkan. Mau di atas mata kaki juga silahkan, gunting saja. Kalau mau pas mata kaki juga boleh. Tapi kalau biasa menggunakan sepatu panjang ya dia gunting juga boleh. Tetap masih nyambungkan antara sepatu dan celana. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Karena tadi alasannya Abu Bakar pun diizinkan oleh Nabi. Boleh. Kalau dalam madhab yang 4 itu begitu. Jadi bukan sesuatu yang wajib mutlak. Hanya sangat dianjurkan memang di atas kalau kita menggunakan sarung dalam madhab-madhab yang lain juga. Jadi mungkin sifatnya muakkad. Sebaiknya di atas mata kaki. Ya kita lihat saja kalau yang di atas yang kalau kan bisa kena itu najis tadi terbawa-bawa itu sebagai antisipasi saja itu.